Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. ...135 ekor babi di Gianyar mati mendadak dengan gejala lemas dan tidak mau makan. Rumah milik seorang pensiunan PNS di Kelurahan Dauwaru, Jembrana terbakar. Pelabuhan penyeberangan Sanur ramai wisatawan saat libur Idul Adha. Sebuah rumah di Kelurahan Dauwaru, Jembrana terbakar akhir pekan lalu. Rumah yang terbakar ini milik Imade Brata, seorang pensiunan pegawai negeri sipil. Kebakaran diawali dengan kepulan asap tebal di rumah korban. Api kemudian dengan cepat menjalar dan membakar rumah beserta isinya. 3 mobil pemadam dikerahkan ke lokasi kebakaran. Petugas pemadam dibantu warga akhirnya berhasil memadamkan kobaran api. Kebakaran diduga disebabkan oleh hubungan pendek arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian materi diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah lebih. Tim liputan melaporkan dari Jembrana. Permintaan jasa pemotongan hewan kurban di rumah potong hewan Mambal, Badung meningkat. Dibandingkan tahun lalu, peningkatan mencapai 20%. Daftar antrean di tempat ini diperkirakan terus melonjak hingga 550 ekor sapi. Petugas RPH hanya sanggup memotong 100 ekor sapi per hari. Pemotongan hewan kurban akan dilakukan secara maraton selama 3 hari. Sapi di RPH Mambal ini tercatat 300 ekor. Nah sekarang atau tahun ini berdasarkan data yang masuk ada peningkatan dari 300 ekor menjadi 350 ekor sapi yang dipotong di RPH Mambal. Itu udah keseluruhan atau masih berpotensi naik lagi, Pak? Bertambah lagi, Pak? Akan ada potensi, akan ada penambahan. Ya, data terakhir kita 350 ekor. Mungkin akan ada penambahan atau jika ada yang menghubungi pihak kita lagi untuk melakukan pemotongan. Iya, Pak, lonjakan ini apa karena sekarang sedang merebaknya PMK, Pak? Atau karena penyebab lain, Pak? Memang kita harapkan sebenarnya pemotongan hewan kurban khususnya sapi itu dilakukan di rumah potong. Dengan adanya imbauan kita itu kepada panitia hari besar dan masjid-masjid, jadi semakin banyak yang melakukan pemotongan di RPH Mambal. Karena RPH kan bisa dikontrol kesehatannya, dokter hewan banyak yang terlibat di sini. Samping itu pengerjaannya juga secara modern, sudah digantung dan proses pendinginan juga ada, proses bondingnya juga bersih, lengkap gitu. Jadi lebih higienis gitu, Pak? Lebih higienis jauh. Beda kita memang untuk itulah tujuan kita memotong RPH lebih higienis, intinya biar daging yang keluar sampai ke konsumen bisa tanpa tercemar penyakit. Pemotongan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan sangat higienis. Sapi kurban yang dipotong mayoritas berasal dari Bali dengan berat hingga 300 kg. Tim liputan melaporkan dari Badung. Di tengah merebaknya wabah PMK di Jembrana,
warga Muslim tetap melaksanakan pemotongan hewan kurban. Pemotongan dilakukan di masjid maupun rumah pemotongan hewan. Pemotongan hewan kurban antara lain digelar di Kelurahan Dauhwaru hari Minggu pagi kemarin. Kelompok Muslim Masjid Raya memotong hewan kurban sapi dan kambing. Sebagaimana biasanya dari tahun ke tahun memang kita sebelum pelaksanaan proses penyembelihan hewan kurban itu yang jelas pendataan terlebih dahulu, ya, pendataan berapa jumlah hewan kurban yang akan dikurbankan nanti, baik itu sapi maupun kambing. Nah, setelah itu nanti ada dari petugas kesehatan yang memeriksa ya, hewan-hewan tersebut guna untuk memastikan sebelum disembelih nanti dipastikan kurban itu dalam keadaan hewan itu dalam keadaan sehat. Nah, sehingga nanti masyarakat yang menerimanya itu ya tentu dengan aman. Sebenarnya ketika kabar itu ada sedikit rasa khawatir bagi kita. Nah, sehingga kita memperkuat petugas kesehatan untuk memastikan bahwa hewan ini betul-betul sehat. Walaupun sudah nanti mereka sudah menasihatkan itu menghimbau kepada masyarakat agar nantinya ketika mengolah daging itu dengan baik. Pemotongan dilakukan di bawah pengawasan petugas dinas terkait guna memastikan daging kurban aman dikonsumsi. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana.